Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini saya akan menjelaskan terkait dari pengenalan dari arsitektur dan organisasi komputer. Ya, jadi sebelum saya melakukan pengenalan, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan terkait dari tujuan pembelajaran dari arsitektur komputer ini. Ya, yang pertama yaitu mengetahui tentang mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana sih hubungan antara arsitektur dengan mata kuliah lainnya. Ya. Kemudian yang ketiga, diharapkan nantinya dapat mengikuti dan memahami perkembangan CPU. Ya, dan yang terakhir adalah mengetahui materi yang akan dipelajari pada mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer ini nantinya. Nah, jadi inilah tujuan mengapa saudara semua harus memahami terkait dengan arsitektur komputer ini. Ya, karena kita sebagai anak IT harus paham terkait komputer yang kita miliki. Jadi kalau kita lihat sebenarnya konsep arsitektur komputer itu ada dua versi. Yang dimaksud adalah pertama arsitektur komputernya, kemudian adalah organisasi komputernya. Nah, tentu dari dua level ini memiliki definisi yang berbeda. Ya, kalau kita lihat secara gambaran, nah, di mana organisasi komputer itu dia mempelajari bagian yang terkait dengan unit-unit operasional komputer, ya, dan hubungan antar komponen sistem komputer. Nah, contohnya di sini kita bisa melihat, contohnya seperti sinyal kontrol, ya, kemudian prosesor, kemudian interface atau perangkat komputer, dan perangkat-perangkat peripheral lainnya, ya, yang menggunakan teknologi memori, ya. Jadi tidak hanya di sini saja, jadi teknologi memori yang digunakan juga, ya. Mungkin bisa saja perkembangan teknologi mungkin dari DDR1, 2, 3 ya sampai 4. Bahkan sekarang mungkin bisa saja di luar negeri itu mungkin sudah ada mungkin yang terkait dengan DDR5 ya. Karena mungkin bisa saja untuk prosesor Core i9 itu mungkin menggunakan teknologi RAM yang sangat baik ya, kalau kita lihat. Oke. Nah, sedangkan definisi dari arsitektur komputer sendiri dia meliputi atribut-atribut dari sistem komputer itu ya, yang berkaitan dengan seorang programmer mungkin, kemudian memiliki dampak langsung pada eksekusi logik pada sebuah program. Nah, contohnya di sini kita bisa melihat ya, contohnya mungkin pada set instruksi ya, kemudian jumlah update yang digunakan untuk mempresentasikan jenis data, misalnya bilangan atau karakter ya. Bisa saja di sini nanti aritmatik yang digunakan, teknik pengelamatannya atau mekanisme dari I/O-nya. Nah, mekanisme I/O di sini adalah mungkin mekanisme dari input ataupun output dari perangkatnya ya. Nah, kalau untuk jenis data bilangan, misalnya mungkin bisa saja. Nah, mungkin bilangan di sini yang dimaksud adalah mungkin bilangan biner, kemudian bilangan heksadesimal atau bilangan oktal. Jadi banyaknya. Karena pada dasarnya komputer ini bersifat dia membaca data dengan bit data digital ya. Artinya bit data digital ini 0 dan 1 ya, gitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, kalau kita lihat dari struktur dan fungsi komputer, nah, kita lihat struktur itu adalah susunan yang menggambarkan hubungan antar komponen pada sebuah sistem. Nah, contohnya ya mungkin sebuah komputer itu memiliki struktur CPU, main memori, I/O, dan bus. Nah, jadi mungkin ini bisa dikatakan struktur karena mereka memiliki keterikatan antara satu sama lainnya ya. Kemudian mungkin sebuah magnetic disk ya, dia memiliki struktur alamat yang terdiri dari track dan sektor. Nah, jadi magnetic disk ini dia memiliki struktur yang terdiri dari track dan sektor. Nanti akan saya jelaskan track dan sektor ini pada magnetic disk ya. Nah, kemudian tidak hanya itu,
Fungsi dari komputer sendiri adalah dia merupakan sebagai operasi yang bisa dilakukan oleh komponen-komponen sebuah sistem. Nah, contohnya mungkin untuk melakukan pemrosesan data, kemudian pemindahan data, penyimpanan data, dan pengendalian. Nah, jadi tidak hanya itu, komputer mungkin bisa saja melakukan pengendalian ya, tuh, pemindahan atau penyimpanan data. Ya, penyimpanan data ini bisa dilakukan mungkin dengan sementara, yang artinya yang bersifat sementara, ya, atau bisa dikenal dengan penyimpanan data ROM atau penyimpanan data RAM ya, read only memory, RAM, random access memory ya. Nah, itu. Nah, ini kalau kita lihat ini merupakan piringan dari magnetic disk ya. Jadi di sini kalau kita lihat, nah ini merupakan bagian yang kuning ini adalah merupakan bagian terluar dari sebuah magnetic disk ya. Kalau kita lihat pada DVD mungkin itu sangat jelas ya, bagian terluar itu mungkin ada tracknya, dan bagian terdalam ini merupakan bagian sektor, artinya bagian inti dalamnya ya. Gitu. Nah, kalau kita lihat struktur dasar dari komputer itu terdiri dari 4 struktur utama. Nah, yang pertama adalah CPU ya, Central Processing Unit. Nah, CPU ini dia berfungsi sebagai pengontrol pada komputer ya, baik itu dalam melakukan pusat pengolahan maupun sebagai fungsi-fungsi komputer lainnya ya. Jadi dia hanya sebagai pengontrol komputer maupun sebagai pengolah data ya. Kemudian main memory dia bersifat sebagai penyimpanan data. Nah, main memory ini terbagi dua. Yang saya sampaikan tadi adalah ada yang memori ROM dan ada yang main memori RAM ya. Kemudian struktur dari IO ataupun input atau outputnya ya. Nah, biasanya eh, kedua struktur ini berfungsi untuk memindahkan data ya, dari maupun ke luar ataupun ke perangkat lainnya ya, contohnya. Nah, kalau kita lihat contoh perangkat I/O ini mungkin bisa saja yang input mungkin bisa saja berupa keyboard ya. Kemudian kalau yang berupa output, nah mungkin bisa saja berupa proyektor, karena dia akan menampilkan sebuah gambar mungkin yang ditampilkan dari sebuah laptop ya. Kemudian sistem interkoneksinya. Nah, sistem interkoneksi ini dia berfungsi sebagai menghubungkan CPU, main memori utama dan perangkat-perangkat lainnya. Nah, bisa dikatakan sistem interkoneksi ini mungkin merupakan jalur koneksi sistem busnya ya. Nah, tuh. Nah, jadi nanti berfungsi sebagai dia penghubung ya antara CPU, memori utama dan perangkat I/O ya. Kemudian, nah kalau kita lihat ini merupakan gambaran struktur dari Von Neumann mesin ya. Kalau kita lihat dari gambarannya, di mana di sini terbagi beberapa 3 blok diagram ya. Pertama adalah main memori, kemudian yang bagian tengahnya itu merupakan Central Processing Unit ya, atau bisa dikenal dengan CPU. Nah, kalau kita lihat, nah fungsi dari CPU dia sebagai Arithmetic Logic Unit ya, artinya melakukan pengolahan, kemudian juga sebagai kontrol ya, kontrol unit ya. Kemudian, nah pada blok yang ketiga yang berada sebelah kanan ini, nah ini merupakan perangkat atau piranti input atau outputnya ya. Nah, jadi ini merupakan sebuah konsep atau struktur dari Von Neumann mesin ya. Nah, kira-kira seperti ini gambarannya. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, kalau kita lihat dari diagram struktur dasar komputer, nah kita perhatikan ya, bagian terluar itu adalah komputer di mana ada perangkat periferal sama dengan jalur komunikasi lainnya. Nah, sedangkan bagian yang sebelah kanan yang dalam lingkaran bulat ini, yang bagian abu-abu, di mana sebuah komputer memiliki sentral CPU ya, kemudian memori dan sistem interkoneksi dan input output. Ini merupakan diagram struktur dasar komputer. Nah, jadi kalau kita lihat ini jelas ya, ada line komunikasinya, ada perangkat periferal pendukung lainnya ya. Mungkin bisa saja dalam mendukung perangkat-perangkat periferal lainnya mungkin bisa saja berupa mouse ya, atau merupakan keyboard, atau ya perangkat-perangkat pendukung yang mendukung ini kinerja dari sebuah komputer ya pada dasarnya. Oke, saya lanjutkan.
Nah, biasanya CPU itu terdiri dari 3 bagian, ya. Di mana bagian pertama adalah control unit. Ya, biasanya orang atau bisa dikenal dengan nama CU, ya, CU, ya. Nah, dia berfungsi sebagai pengontrol, ya, melakukan operasi atau mengontrol komputer secara keseluruhan. Nah, jadi control unit ini dia berfungsi untuk mengontrol operasi CPU dan mengontrol komputer secara keseluruhannya. Nah, kemudian bagian kedua ada yang dikenal dengan sebagai ALU, Arithmetic and Logic Unit. Nah, di mana fungsinya? Dia sebagai pengolahan data komputer. Nah, kalau sudah berbicara terkait aritmatik dan logic unit, nah disinilah mungkin terjadinya perhitungan, ya. Jadi nanti mungkin bisa saja ketika kita uh, melakukan sebuah pengolahan data, ya, baik itu berupa data bilangan tadi, mungkin yang bilangan ini mungkin harus dirubah dulu ke dalam bentuk biner, ya. Kemudian kalau kita lihat yang terakhir itu adalah adanya register. Nah, register ini dia berfungsi sebagai penyimpanan internal bagi CPU. Nah, dia biasanya ini bersifat sementara register ini. Nah, jadi kalau kita lihat struktur dasar pada CPU itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah control unit, kemudian yang kedua adalah ALU, Arithmetic and Logic Unit, kemudian yang ketiga adalah register, ya. Nah, kalau kita lihat diagram dari CPU, ya, diagram struktur data CPU, kita lihat, ya, bagian luar, bagian lingkaran luar, ya, di mana ada komputer, ada I/O, sistem bus, CPU dan memori. Nah, ini merupakan bagian dari CPU, ya, secara keseluruhan. Maksud saya dari komputer secara keseluruhan. Berarti ada perangkatnya, ada CPU-nya, di mana CPU itu kalau kita lihat pada blok diagram sebelah kanan yang warna abu-abu, nah CPU ini terbagi menjadi register, ALU, kemudian control unit. Ada yang namanya internal CPU interkoneksi. Nah, ini biasanya merupakan jalur interkoneksi juga, ya. Oke. Nah, kalau kita lihat control unit itu terbagi lagi menjadi 3 bagian, ya. Jadi yang pertama tadi adalah CPU yang terbagi menjadi 3, ada control unit, ada ALU dan ada register. Nah, sekarang control unitnya ini dibagi menjadi 3 bagian pada struktur dasarnya, ya. Yang pertama adalah sequencing logic, ya. Biasanya dia berfungsi untuk menangani sinyal-sinyal pengendalian seperti sinyal clock misalnya, atau read and write, kemudian interrupt request, ya, ini nanti. Nah, ini terjadi pada sequencing logic. Kemudian yang kedua adalah register and decoder, ya. Nah, bagian ini berfungsi untuk melakukan decoding atau penterjemah sandi instruksi agar dapat dilakukan atau segera dieksekusi, ya. Ini pada register and decoder. Kemudian yang terakhir adalah ada yang namanya kontrol memori. Nah, biasanya bagian ini digunakan untuk menyimpan parameter-parameter pengendali yang dilakukan oleh kontrol unit, ya, pada sebuah memori. Oke. Kalau kita lihat, nah ini merupakan bagian dari kontrol unit, ya. Jadi ada secara keseluruhan, ya, kemudian ada yang CPU, diagram CPU, kemudian ini merupakan diagram dari control unit, ya. Kalau kita lihat CPU, nah dibagi lagi pada lingkaran terkecil, ya, CPU, di mana itu ada ALU, ada internal bus, ya. Jadi ada register dan ada control unit. Nah, control unit ini tadi ada terbagi menjadi 3, ada sequencing logic, kemudian control unit, register and decoder, kemudian ada yang namanya control memory, ya. Ini secara gambarannya daripada control unit. Kemudian kalau kita lihat dari fungsi dasar sistem komputer itu, pada dasarnya dia terdapat 4 prinsip fungsi operasi. Yang pertama adalah sebagai pengolahan data, atau bisa dikenal sebagai data processing, atau mungkin fungsi operasi pengolahan data, ya. Kemudian yang kedua, fungsi operasi penyimpanan data, ya. Berarti ada lagi sebagai pengolahan data, kemudian yang kedua ada lagi sebagai penyimpanan data, atau dikenal dengan nama data storage.
Kemudian yang ketiga, fungsi pengoperasian pemindahan data. Nah, data ini mungkin dari processing disimpan, setelah disimpan mungkin ingin melakukan ditransfer atau dipindahkan. Nah, ini dikenal sebagai data move ya. Kemudian setelah data dipindahkan, mungkin barulah nanti akan ada yang namanya operasi pengontrolan atau bisa dikenal dengan sistem kontrol ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, kalau kita lihat pada diagram fungsi komputer ya ada 4 bagian ya. Pertama data movement apparatus ya. Yang merupakan interface untuk pemindahan data ya. Kalau kita lihat pada diagram sebelah kiri ini ya. Kemudian yang kedua ya data storage facility merupakan unit penyimpanan data ya. Jadi kalau data move itu berarti artinya ingat saja data untuk melakukan pemindahan data. Kalau misalnya data storage, nah ini merupakan data penyimpanan. Kemudian yang ketiga adalah data processing facility. Nah, kalau kita berbicara dengan data processing, nah ini artinya untuk melakukan pemrosesan sebuah data ya. Kemudian ada yang namanya mekanisme kontrol. Nah, tentu kalau berbicara dengan mekanisme kontrol ini merupakan pengendali utama pada sebuah komputer ya, atau pada sebuah CPU. Oke. Nah, kalau kita lihat fungsi pengolahan data pertama ya, di sini jelas pada gambar di sebelah kiri ini ya, ada yang movement, kemudian ada yang sebagai kontrol, ada storage dan ada processing. Nah, kalau kita lihat dari gambar acuan panahnya, nah jadi sangat jelas data ini diambil dulu dari storage ya. Kemudian setelah data diambil dari storage, dikontrol dulu data ini. Nah, nanti setelah data ini dikontrol, nanti baru dilakukan mau diberikan kemana. Nah, di sini pada gambar ini jelas dari data diambil dari storage, kemudian dikontrol oleh sistem. Nah, nanti data ini akan dikirim ke bagian processing untuk diolah. Nah, setelah diolah, pada bagian processing kemudian disimpan kembali ke storage dengan storage sebagai hasilnya atau resultnya ya. Nah, ini untuk fungsi pengolahan data pada bagian pertama. Nah, kalau kita lihat fungsi pengolahan data pada bagian kedua, nah jelas sama ya. Kalau kita lihat pada gambarnya ya ada movement juga, kontrol, kemudian storage dan processing. Nah, cuman di sini ada tanda panah ya. Ada yang tanda panahnya ke storage maupun ke movement. Nah, cara pembacaannya seperti apa? Nah, data ini diambil dulu dari movement aparatus ya, kemudian baru dikontrol. Setelah dikontrol, hasil olahan pada bagian processing, kemudian disimpan ke storage lagi ya sebagai hasil. Begitu sebaliknya. Jadi data dari storage diambil oleh kontrol untuk diolah, setelah itu hasilnya ke data movement aparatus lagi. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi sangat jelas ya, data itu diambil dulu dari data movement, kemudian dilakukan pengontrolan, setelah dilakukan pengontrolan kemudian diproses, setelah diproses disimpan. Nah, begitu sebaliknya ya. Dari storage mungkin diambil kemudian dikontrol, setelah dikontrol nanti diolah, diproses, setelah diproses baru dikirim lagi atau dilakukan pemindahan ya, seperti itu. Ini sangat gampang ya untuk pembacaan dari tabel gambar ini. Nah, kalau kita lihat fungsi data storage ya, di sini sangat jelas ya. Storage ada movement, control dan nah berbeda pada diagram gambar ini. Nah, kalau kita lihat ini langkahnya malah lebih pendek dan singkat ya, fungsi pada data storage ya. Ingat ya, ini pengolahan data dan ini fungsi pada storage-nya. Nah, langkahnya seperti apa? Data dari movement aparatus dipindahkan ya, dipindahkan oleh kontrol untuk disimpan ke memori storage langsung ya, atau sebaliknya, berarti data dari memori storage dipindahkan oleh kontrol langsung dilakukan pembacaan ke data movement, jadi tanpa melalui processing ya, jadi tanpa dilakukan pengolahan data. Nah, ini fungsi data dari storage ya. Nah, kalau kita lihat fungsi data movement, nah ini malah lebih singkat lagi. Jadi data movement itu langsung dikontrol ya. Jadi kalau kita lihat dari pembacaan ininya arah panah ya, data yang berasal dari movement aparatus dikontrol kemudian dikirim kembali kepada data movement yang lainnya. Nah, seperti itu.
Jadi sangat gampang ya dari pembacaan arah panah dari gambar ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat perkembangan sistem komputer, nah kita masuk pada perkembangan sistem komputer. Biasanya dulu sistem komputer itu kita mengenalnya atau CPU itu bisa dikatakan sebesar lapang bola ya, sebesar lapang bola kaki. Nah, bisa dikatakan dong. Jadi sebesar apa sih monitornya? Komputernya saja sudah sebesar lapang bola kaki, apalagi monitornya ya. Nah, makanya sekarang dengan bermacam-macam teknologi, maka lahirlah sebuah mini komputer ya. Jadi mini komputer dengan transistor yang sudah berukuran sangat kecil kapasitasnya ya, kemudian dengan kinerja atau kecepatan yang sangat baik ya. Itu tergantung dari kebutuhan dalam kita menggunakan sebuah komputer maupun sebuah laptop. Ya, kalau kita lihat pada tahun 1946 ada yang dikenal dengan ENIAC ya atau ENIAC ya. Ya, dia storage penyimpanan komputer pertama ya. Jadi kalau kita lihat beratnya saja sudah 30 ton ya, dengan besar 25 kilowatts ya. Nah, inilah dengan kecepatannya 100 kalkulasi per detik. Jadi luar biasa ya. Kemudian setelah itu dilakukan penelitian, pengembangan pada tahun 1960 muncullah sebuah mainframe komputer ya. Kemudian 1970 barulah muncul mini komputer, 1980 barulah muncul mikrokomputer, kemudian sampai dengan tahun sekarang ya. Kalau kita lihat di tahun 2020 ini ya, kita sudah lihat perkembangannya, karena dari teknologi mikroprosesor saja sudah menggunakan teknologi Core i9 ya. Mungkin di Indonesia belum ada. Di Indonesia sendiri masih menggunakan teknologi prosesor Core i7 ya. Sedangkan kalau di luar negeri itu sudah menggunakan teknologi prosesor Core i9 ya. Jadi, perkembangan luar negeri itu sangat biasa terhadap teknologi ya. Nah, kita lihat jadi penurunan ukuran fisik itu jauh ya, mulai dari tabung, transistor sampai dengan ke IC ya, integrated circuit ya. Nah, mungkin dari sisi biaya tentu akan jauh lebih ini ya, lebih murah ya, karena dulu lumayan juga ya. Kemudian peningkatan kapasitas ya, itu tentu jelas semakin canggih teknologi yang digunakan, maka kecepatan kapasitasnya akan pada sebuah memori itu akan jelas jauh lebih baik ya. Mungkin memori sudah ada mungkinnya DDR5 ya, DDR4 ya. Nah, itulah merupakan perkembangan dari sebuah teknologi ya. Sedangkan hard disk saja sudah mulai SSD ya. Malah kabarnya di atas SSD ada lagi ya. Nah, itu. Kita lanjutkan. Baik. Nah, inilah kalau kita lihat generasi komputer berdasarkan teknologinya. Pada tahun 1946 sampai dengan 57 itu merupakan vakum tube ya. Kemudian mulai dilakukan transistor pada 64, kemudian dilakukan SSI ya, atau bisa dikenal sebagai small scale integration ya, 65. Kemudian sampai dengan tahun sekarang ya. Jadi kalau kita berbicara dengan teknologi IC-nya, integrated circuit-nya, ini luar biasa ya. Apalagi sekarang sudah tahun 2020, mungkin teknologinya sudah sangat over sekali ya gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kalau kita lihat berdasarkan Pentium Evolution ya, pada tahun 8080 ya, generasi pertama ya, dengan 8 bit data ya. Kemudian digunakan sebagai komputer pertama oleh Altair ya. Kemudian 8086 ya, sini mulai dilakukan ketingkatan kenaikan bit datanya menjadi 16 bit data ya. Nah, ini digunakan oleh IBM ya. Kemudian 80286 ya. Kita lihat, nah, ini merupakan 16 MB memori ya, dengan upfront 1 MB ya. Kemudian 80386 mulai lagi meningkat 36 bit ya, dengan banyak yang mendukung atau yang mensupport multitasking ya, artinya banyak pekerjaan yang bisa dilakukan ya.
Nah, sampai dengan Pentium Pro ya. Ada lagi Pentium 2, Pentium 3, 4 ya. Titanium dual core, quad core ya. Ini sangat banyak ya. Malah kalau yang AMD mungkin sekarang sudah AMD 12 ya. Tuh. Ini kalau berbicara dengan teknologi komputer yang memang luar biasa ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, inilah merupakan perkembangan dari ini merupakan tabel atau diagram perkembangan transistor ya, transistor per chipnya ya di tahun 1974 ya, atau bisa dikenal pada atau 404 ya. Nah, meningkat sampai dengan pada seri komputer seri 404 itu mungkin IC transistor ini ya 10/3 sampai nanti ke Pentium 4 ya sampai dengan 10/8. Nah, mungkin sekarang aja sudah 10 berapa, mungkin sudah bisa dikatakan mungkin bukan jutaan lagi, bukan miliaran lagi, mungkin bisa saja triliun atau lebih lagi ya dari itunya, sangat luar biasa. Oke, nah ini kalau kita lihat ya, ini RAM-nya ya. Nah, dari RAM-nya saja sudah jauh berbeda ya. Nah, kita lihat perkembangan sekarang ya. Dari RAM Pentium 4 saja dulu itu sudah menggunakan 256 ya, paling besar waktu itu mungkin sudah ada yang menggunakan 1 giga ya. Nah, itu pun di tahun 2005. Nah, sekarang 2020 RAM-nya sudah bisa dikatakan ada yang 8 giga ya, itu 8 giga DDR-nya, DRAM-nya ya. Nah, itu bisa dikatakan ada DDR1, 2, 3 dan 4 ya. Nah, ini kalau kita lihat, nah kinerja dari performance-nya, ya, latensinya, throughput-nya, ya. Tujuan utamanya apa? Untuk memperkecil waktu eksekusi program, ya. Bisa dilakukan mulai dari awal sampai dengan selesai, ya. Kalau kita lihat waktu eksekusi, ini merupakan formula, ya. Waktu dari CPU-nya ditambah dengan waktu pada sistem, kemudian waktu dari pengguna si user, ya. Nah, ini kalau kita lihat dari perhitungan CPI ya. CPI ya, ini CPI. Kalau kita lihat CPI tadi apa? Clock cycles per instruction. Nah, jadi untuk mengeksekusi sebuah program ya, ini formula sudah jelas ya, dimana bisa kita lihat ya, sigma cycle per tipe dikali dengan frekuensi kemunculan tipe dalam program. Nah, contohnya ya di sini pada tabel ini sangat jelas. Jenis instruksinya ada jenis instruksinya di sini ALU dengan siklus tipenya itu 1 dengan tipe frekuensinya dari 50%. Nah, jadi tinggal memasukkan ke formulanya saja. Berarti 1 dikali dengan 50%. Itu seterusnya ya. Maka didapatkanlah CPI-nya ya. Dapatkanlah CPI-nya. Begitu juga load 5 kali 20%. Nah, kemudian nanti berapa CPI yang dilakukan ya. Jadi kalau kita untuk menentukan CPI itu, ya, di sini jelas jumlah clock CPU. Nah, jadi nanti ditambahkan saja berapa jumlah dari ALU, load, storage dan branch ya. Jadi nanti dari hasilnya itu baru nanti dapat dari berapa CPI-nya itu ya. Nah, ini kalau kita lihat dari peningkatan kecepatan atau speed up-nya, nah ini adalah merupakan perbandingan rasio antara waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi pada program, ya, pada sistem yang belum ditingkatkan kerendahan dengan waktu yang dibutuhkan pada sistem yang sudah ditingkatkan. Nah, contohnya soal, ya, misalnya kita lihat di sini. Nah, estimasikan peningkatan kecepatan yang dicapai dengan menggantikan sebuah CPU yang mencapai CPI rata-rata 5 dan periode clocknya itu 100 detik dengan CPU lain yang capai rata-ratanya 3,5 dan periode clocknya itu 120 ns ya. Nah, ini contoh soalnya. Kemudian yang kedua, mesin A dia mempunyai clock pertama clock indexnya itu CPI-nya 2 untuk program X. Kemudian mesin B clock to index-nya CPI-nya 1,2 untuk program X.
mesin mana yang lebih cepat, berapa peningkatan kecepatannya ya. Nah, itu. Jadi nanti silakan dilakukan dengan formula yang sudah ada ya. Nah, jadi mesin mana yang lebih cepat, artinya berapa peningkatan kecepatannya. Di sini adalah ini ada beberapa referensi. Kemudian nanti ada referensi yang terbaru yang sudah saya gunakan. Baik. Oke, untuk pertemuan pertama ini mungkin cukup jelas yang saya berikan pemaparan terhadap slide yang telah saya berikan. Nah, jadi sampai di sini. Jika jangan lupa tetap kalau misalnya ada permasalahan atau kendala boleh dikonsultasikan ke saya. Terima kasih. Saya akhiri pertemuannya dengan membacakan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.